Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pomer, podcast Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari. Ahlan wa sahlan Kiai. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah teman-teman, pada hari Jumat yang mulia ini kita dapat dipertemukan kembali. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman-teman, kita juga menyikapi dari apa yang disampaikan beliau. Kita akan bertanya tentang apa itu ketakwaan dari bulan Ramadan untuk bulan Syawal dan seterusnya. Ya, kurang lebih demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama tahu bahwa Ramadan itu adalah madrasah. Madrasah yang paling utama, madrasah unggulan dalam ibadah kita, yakni Ramadan. Sebulan penuh kita tidak hanya di siang hari, bahkan di malam hari untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Implementasinya setelah kita Ramadan, kemudian dengan Aidil Fitri disunahkan kembali kita untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya apa? Setelah kita melewati masa-masa pendidikan Ramadan, kemudian Aid dengan kegembiraan selesai melaksanakan Ramadan, tapi kita juga sedih ditinggal oleh bulan yang mulia. Kemudian belum tentu di bulan mulia yang akan datang kita ketemu kembali. Makanya disunnahkan 6 hari puasa itu agar kita tidak terlena, tidak merasa puas, tidak euforia dengan kenikmatan yang begitu banyak. Kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, disunnahkan puasa kembali, dan peningkatan ketakwaan kita di bulan-bulan setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai nanti pada Sya'ban kembali menjelang Ramadan, dipertahankan nilai-nilai ibadah Ramadan itu, dipertahankan, Bahkan kalau bisa ditingkatkan sampai Ramadan yang akan datang. Nah Kiai, teman-teman perlu diketahui bahwa beliau juga salah seorang Kiai juga dari Pondok Pesantren Al-Ihram. Dari mana Kiai? Punten kalau boleh tahu. Al-Ihram itu di Jalan Prepedan Raya, RT 3 RW 9 nomor 51, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Baik. Mungkin nanti ada teman-teman permisa yang pengen menyambangi anaknya untuk belajar tentang keilmuan agama, bisa datang ke pondok beliau. Sebelumnya Kiai, kalau nggak salah juga antum juga selaku ketua MUI di daerah Jakarta Barat. Ya. Kalau di MUI, di tingkat MUI membahas tentang ketakwaan, itu seperti apa? Dalam artian karena Majelis Ulama Indonesia juga terdiri dari berbagai macam unsur ya. Tidak unsur keulamaan saja, tidak unsur kesantrian saja, tapi juga MUI itu sebagai wadah dari ormas lain, dari organisasi lain. Pentingnya ketakwaan itu kan kita harus terus menjaga. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu di mana saja kamu berada. Artinya kita saling mengingatkan. Introspeksi diri dimanapun kita berada, siapapun kita, yang imannya kadang-kadang yazid wa yanqus. Kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang. Saling mengingatkan dan wasiat takwa itu di mana saja kita berada. Walaupun di lingkungan keagamaan, di lingkungan MUI, apalagi di lingkungan masyarakat, makanya setiap khutbah khatib setiap Jumat
itu pasti mewasiatkan takwa dan itu adalah rukun. Baik. Itulah teman-teman ya. Dan juga kalau nggak salah di MUI juga nggak sebatas orang NU Muhammadiyah. Ya. Baik. Kurang lebih apa sih isi-isinya? Apa maksudnya orang-orang di antaranya gitu? Ya itulah kita menghimpun organisasi Islam, tidak hanya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, Persis dan sebagainya. Kita berhimpun. Kita belajar bagaimana kita mensikapi perbedaan. Pola pandang, pola hidup yang kita ini memang mesti muamalah ma'an nas, bergaul sesama manusia dengan prinsip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kita ini memang mesti begitu. Jadi MUI itu tidak hanya sebatas oleh kelompok tertentu ya. Ya, Tapi betul. untuk seluruh umat Menaungi semuanya. Nah selanjutnya Kiai menyangkut kepada ketakwaan kembali. Apa sih tahapan-tahapan untuk kita bisa sampai kepada takwa itu? Kira-kira seperti apa tahapan? Ya memang ibda binafsik. Dimulai dengan diri kita sendiri. Dengan mempelajari ketentuan syariah. Sejak kecil. Sebelum balik. Ya, ketika sudah balik itu. Kemudian dia sudah paham. Sebelumnya dengan pembelajaran. Yang pada akhirnya ketika dia sudah menjadi mahkum fi, mahkum alaih, dia menjalankan syariah, dia menjadi orang yang takut ketika melanggar hukum Allah, dia takut ketika tidak menjalankan perintah Allah. Prinsipnya takwa itu tahapannya sejak awal. Sejak lahir sudah diadzanin, diqomatin, terus pendidikan oleh orang tua dengan akhlak dan adab yang mulia. Kemudian ketika dia sudah akil balik, terkena hukum, dia bisa menjalankan syariah tentunya dengan sebaik-baiknya. Baik. Tadi saya menyikapi dari apa khutbah yang antum sampaikan bahwa termasuk di antara tahapan kepada orang mencapai ketakwaan adalah dengan cara bertaubat. Terus juga apa namanya tadi salah satu di antaranya introspeksi diri sehingga bertaubat maka orang itu akan sampai kepada ketakwaan. Pada prinsipnya semua itu adalah kebaikan sehingga kita berserah diri kepada Allah nantinya. Nah, feedbacknya atau imbasnya atau balasannya kepada umat manusia biasanya suka ada nih Kiai di antara kita, kalangan kita masyarakat selalu yang namanya ketika berbuat sesuatu ingin mendapatkan balasan. Nah nanti ketika kita bertakwa apa sih balasannya Kiai? Jadi kalau ibadah itu karena kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah, maka ibadah itu mesti dilakukan dengan sikap dan sifat yang mukhlishina lahuddin. Perintah agama yang kita terkena hukum, terkena syariah, maka jalankan ibadah itu secara istiqamah. Secara terus berkhidmah, adapun balasannya tidak layak rasanya kita. Sebagai hamba Allah mohon balasan kepada Sang Pencipta. Jadi tunaikan apa-apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah kepada Allah. Setelah itu berpasrah diri saja kepada Allah. Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Jalankan semua perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah dengan keikhlasan, mencari ridho Allah. Jangan kita minta balasan. Kalau ibadah yang minta balasan itu kayak orang kerja, kayak kuli. Berarti kita lagi nguli nih sama Allah nih kalau minta balasan. Kalau minta balasan itu nanti Allah saja yang memberikan kelayakan balasan itu. Yang memberikan kepantasan itu ya Allah. Berarti adalah balasan itu hak prerogatifnya Allah. Ya. Sehingga kita diberikan kelayakan untuk oh ini hamba pantas untuk dibalas, diberikan rahmatku atasnya adalah surga misalkan gitu.
Nah, kadang kan suka kita menemui mungkin di masyarakat juga mempertanyakan untuk sampai kepada tahapan. Bahkan tadi disebutkan juga istiqomah. Itu kan salah satu yang termasuk sulit tuh untuk sampai. Makanya saya sempat bertemu dengan seseorang, Kiai. Saya mah belum istiqomah, saya mah masih dawam. Nah, pengertian itu seperti apa kira-kira antara dawam dan istiqomah untuk mencapai tawakal gitu? Jadi ibadah itu mesti terus kita lakukan apapun yang terjadi. Diatur dalam syariah, nggak bisa kita berdiri dengan duduk. Nggak bisa duduk dengan berbaring. Berbaring nggak bisa, pakai isyarat saja cukup. Tapi terus kita lakukan. Nah, itulah yang namanya istiqamah. Istimrar, terus menerus. Nggak boleh berhenti. Hatta kita berbuat salah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi ibadah juga terus harus kita lakukan. Jangan sampai, wah ibadah-ibadah juga tapi maksiat jalan terus. Ini harus dikesampingkan. Maksiat adalah satu perbuatan yang tidak akan bisa hilang dari kehidupan manusia. Dan selalu bertolak belakang. Dan selalu bertolak belakang. Dan tidak ada satupun manusia yang tidak maksiat. Tetapi dengan bermaksiat kita nggak boleh berhenti untuk ibadah. Apa mesti ibadah itu kita berhenti? Kita habis berbuat maksiat. Betul. Kemudian kita berhenti. Nggak sholat. Karena kita menyesali atas segala perbuatan maksiat kita kepada Allah. Kemudian mesti berhenti ibadah kita. Enggak. Tidak. Ibadah adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Kalaupun maksiat, cepat mohon ampun, bertaubat, dan tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Dan itu apabila sifatnya adalah hablum minallah. Ya. Bagaimana kemaksiatan itu atau keburukan itu bersifat hablum minallah? Kita mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia yang kita zalimi. Itu ada haknya Allah, ada haknya sama manusia. Subhanallah. Begitu teman-teman, salah satu di antara hal poin penting juga dalam ketakwaan adalah istiqomah, terus juga sabar terus menerus dan selalu minta taubat ampunan kepada Allah atas apa yang kita lakukan, baik kesalahan dirasa secara langsung maupun tidak. Jadi teman-teman juga pemirsa di rumah sana juga yang menonton video ini, kita bermuhasabah bersama-sama, semoga menjadi insan yang senantiasa istiqomah, senantiasa dawam, kita istimror terus menerus dalam kebaikan, sehingga hari ke hari, tahun ke tahun, dari waktu ke waktu pun kita menjadi seorang muslim yang lebih baik, yang lebih beriman, dan insya Allah akan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kiai, kita mau nanya sedikit sebelum kita tutup. Kira-kira ada nggak buat teman-teman pemirsa closing statement, baik itu remaja dan teman-teman pemirsa di rumah yang menonton video ini? Saya berharap kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini, baik itu generasi muda, kita orang tua, dan siapapun kita, mari bersama-sama kita menjalankan syariah, kita ibadah, kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Quran itu hidangan dari Allah. Fata'allamu min ma'dabatihi mastata'tum. Maka pergunakanlah, maka makanlah hidangan Allah itu sekemampuan kamu. Artinya masing-masing manusia, masing-masing orang itu punya beda-beda tingkatannya. Yang bagus tingkatannya, jangan pernah merendahkan yang rendah. Yang rendah jangan merasa kecil hati, terus kita laksanakan. Kepada seluruh pemirsa, anak-anak kita, para remaja, tidak ada benteng kekuatan yang paling kuat untuk menyelamatkan hidup dan kehidupan manusia kecuali kebenaran agama Allah. Masyarakat, bangsa, negara, lingkungan, hatta keluarga yang terkecil, benteng kekuatan adalah syariah, kebenaran agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah dengan bingkai ahlus sunnah wal jamaah ala tariqah an-nahdiyah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan sesuai dengan syariah, syariahnya bersanad. Syariahnya ada yang tanggung jawabnya, ada gurunya. Barang siapa yang belajar tapi tanpa guru,
itu pasyaikhu syaitanun, maka gurunya adalah setan. Punya gadget dengan Google-nya sebagai apa, wawasan. Tapi kalau dijadikan guru enggak boleh. Nanti enggak ada yang bertanggung jawab sana di ilmuannya. Betul. Baik, terima kasih Kiai sebelumnya atas waktunya. Demikianlah teman-teman podcast pada hari Jumat ini. Intinya semoga kita senantiasa menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan yang pastinya kita muhasabah bersama-sama, introspeksi diri. Baik. Akhirul kalam dari ana, syukran jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai.